Bab 96. Takut nangis darah lo, sampai booking restoran ini. Seru Ryan ketika mendekat Mila dan Elang. Gua nggak sepengecut itu kambing, sentak Elang. Udah makan dulu. Lapar gua, lu berdua bacot mulu. Ucap Tino mengambil satu piring kentang goreng di depan Mila. Mila terus menatapnya, kemudian berganti menatap Elang. Mas, kentang goreng aku, rongeknya dengan wajah yang cemberut. Alang memelototi Tino, kembalikan kentang goreng istri gua nyet. Tino menelan ludahnya, kasar melihat raut wajah Elang yang tak bersahabat. Ya elah, ini kentang goreng aja kok. Tino mengembalikannya. Udah, kan lo bisa makan yang lain, Tin, salah Al. Ini kenapa pada ribut gara-gara kentang goreng sih? Ucap Ryan memanas. Kita pesan makan dulu aja deh, biar pada kuat nantinya, ejek Tino pada Elang. Cih, makan sana sepuas lu, seru Elang. Asik-asik makan gratis, ucap Tino bersemangat. Saat makan, untungnya tidak ada banyak keributan dari mereka. Suasana cukup tenang saat mereka memanjakan lidahnya dengan berbagai makanan yang memenuhi isi meja. Jadi gimana Mil? Lu udah mutusin? Tanya Royan ketika mereka sudah menghabiskan semua makanannya. Mila menelan ludahnya kasar kemudian menatap Al dan Elang bergantian. Mila terlihat ragu berbicara. Santai aja Mil, ngomong aja, ucap Tino. Mila menatap Elang. Mas, maafin aku ya, ucapnya kemudian menunduk. Jadi ini jawaban kamu, ucap Elang yang langsung berdiri. Mas, terima kasih Mil, semuanya sudah jelas, ucapnya kemudian melangkah meninggalkan mereka. Lu gimana sih Mil? Seru Tino kaget melihatnya. Kan aku belum selesai bicara. Aku mau ngomong maafin aku karena harus memilih dia. Itu gitu rencana aku, ucap Mila pura-pura sedih. Elang pasti salah paham, saut Al. Ryan berdecak. Kok jadi gini sih? Rencananya kan nggak gini. Kemudian mengusap rambutnya kasar. Mila berdiri. Aku harus kejar Mas Elang. Takutnya nanti dia berbuat yang tidak-tidak, ucapnya dengan nada cemas. Tina mengangguk setuju karena ia tidak tahu bagaimana kondisi Elang saat Mila dengan Al. Cepetan kejar sana Mil. Iya Mil, lo kejar besok. Kita semua bakal jelasin ke Elang. Mila mengangguk kemudian hendak pergi. Mil, panggil Al sehingga Mila menoleh. Hati-hati jangan lari, lanjutnya. Iya kok, ucap Mila kemudian berlalu. Lo kok masih aja so perhatian sih Nal, ucap Tino sinis. Karena ia akan membela Elang sebenarnya dalam hal apapun. Dia lagi hamil, ucap Al datar. Tino dan Royan membelakang matanya seketika. What? Hamil? Seru Royan tak percaya. Anak Elang kan? Tanya Tino terbata. Al tersenyum kecil. Ya iyalah, gue juga belum ada sebulan tinggal di sini. Jangan ngawur. Pasti Alang prestasi banget nyet. Dia ngira bakal kehilangan Mila dan anaknya, ucap Royan menatapnya kosong. Mila beralih kecil menuju mobil yang berada di depan restoran. Kemudian buka pintu mobil itu dengan masuk ke belakang. Jangan lari yang, seru Alangnya sudah menunggu. Mila nyengir kuda. Hehe, maaf mas. Mereka percaya kan? Tanya Alang antusias. Mila mengangguk. Tos dulu dong. Kemudian tangannya disambut oleh Alang. Mereka berdua tertawa mengingat ketiga laki-laki itu. Misi berhasil. Riz, lo urus yang di dalam ya, ucap Alang pada Aris yang sedar tadi duduk di kursi depan. Baik pak, saya permisi dulu, ucapnya kemudian melepaskan seat beltnya. Maaf ya mas, Aris jadi ngerepotin, ucap Mila. Enggak apa-apa, saya sedang bisa membantu dalam hal seperti ini, ucapnya kemudian pergi. Akhirnya, Elang dan Mila pulang berdua dan Elang yang mengemudikan mobilnya. Royan, Tino, dan Al menuruni tangga restoran itu sambil berbincang-bincang, namun mereka memerlukan keningnya, bingung saat melihat banyak anak kecil di lantai bawah restoran ini. Tak lama kemudian, tiga bapak-bapak datang menghampiri mereka. Pak, saya ucapkan banyak terima kasih ya karena telah mengundang kita semua makan enak di sini. Anak-anak panti pada senang sekali karena mereka tidak pernah mengunjungi tempat seperti ini, ucap seorang bapak-bapak. Mereka bertiga saling bertatapan dengan bingung. Iya Pak, ucap Al angkat bicara karena bapak-bapak itu menunggu jawaban dari mereka. Kalau begitu, kita permisi, mau gabung sama anak-anak dulu. Baik Pak, sahut Al. Ini maksudnya apa sih? Gerutu Royan kebingungan melihat begitu banyak anak kecil di sini dan bapak-bapak itu mengucapkan terima kasih. Mungkin sudah dibayar Elang kali, jawab Tino santai. Ya udah, ayo pulang aja, ucap Royan. Namun saat mereka mendekat pintu dan hendak keluar, seorang kasir memanggil mereka bertiga hingga mereka membalikkan badannya. Ada apa ya mbak? Tanya Al. Bilnya pak, ucap pelayan itu menyerahkan kertas yang begitu panjang. Maksudnya mbak? Tanya Tino kebingungan. Kan baru dibayar DP-nya pak. Jadi itu tagihan yang harus dibayar.
Jadi belum dibayar, ucap Ryan tak santai. Belum pak, tapi nggak pesan kok mbak, juga nggak resepsi, coba dicek lagi, seru Al. Tapi KTP Anda bertiga ada di sini. Ini semua pasti kerjaan di Elang. Tuh lihat Aris ada di sini, ucap Ryan yang melihat Aris di meja ujung restoran. Riz, panggil Tino. Warsa dirinya dipanggil, Aris segera mendekati mereka. Ada apa ya? Ini gimana sih? Masa disuruh bayarin bukannya Elang yang booking, ucap Tino. Saya tidak tahu, saya hanya disuruh memantau keadaan anak panti. Elang sudah pulang, jawab Aris santai. Sini, lu pasti pegang black cardnya Elang kan? Tino mengadahkan tangannya meminta. Aris menggelengkan kepalanya. Di bawah Bu Mila. Maaf pak, harus bayar secepatnya karena sebentar lagi restoran akan tutup. Di sana resepsinya, tertera nama bapak bertiga kok, selawiters itu. Aris pergi begitu saja meninggalkan mereka. Riz, ong banget sih, ucap Tino heran melihat Aris yang cuek. Ya udah, ini mbak ATM saya, bagi 3 pembayarannya. Ucap Al menyerahkan sebuah kartu. Ryan menghela napas kasarnya. Ini mbak dan disusul dengan Tino. Pokoknya besok pagi-pagi kita harus ke rumah Elang, minta ganti rugi, ucap Ryan saat ini mereka berjalan menuju parkiran. Kalau buat sedekah, nggak apa-apa lah ya, saut Al. Kita dikerjai atau sama Elang, kita harus buat perhitungan, ucap Tino kesal. Tapi seharusnya tadi yang bayar banyak tuh, lo nyet, maka lo paling banyak tahu, seru Ryan. Apaan, ini aja dapat gua udah nipis. Dasar Elang sialan. Sesampainya di rumah, Elang dan Mila melihat wanita parubaya yang sedang duduk di sofa dengan raut wajah yang khawatir. Mama masih di sini, tanya Elang, kemudian mencium tangannya. Mamanya langsung berdiri seketika melihat Mila berada di belakang punggung Elang. Sayang, maafin Elang ya, ucapnya, kemudian memeluk Mila. Mila yang salah koma, ucap Mila mengusap punggung mertuanya. Enggak, pokoknya Elang yang salah, melepaskan pelukannya. Lang, kedepannya kamu harus memperlakukan Mila dengan baik. Bagaimana jika Mila meninggalkanmu? Apakah kamu sanggup? Elang mengerjapkan matanya, gugup memikirkan hal itu. Enggak lah mah, Elang janji akan berusaha jadi suami dan ayah yang baik untuk mereka berdua. Mamanya bernapas lega melihat mereka akur kembali. Ia benar-benar takut jika Elang tak bisa mengontrol emosinya, karena kadang Elang memang memiliki temperamen yang tinggi. Setelahnya, mereka berdua berpamitan untuk ke kamar, dan Elang menyuruh Mila ke atas terlebih dahulu, sedangkan Elang dengan senang hati membuatkan susu untuk Mila. Ini akan menjadi kebiasaannya selama 9 bulan ke depan. Minum dulu sayang, ucap Elang memberikan segala susu itu. Mila menangguknya dan menyisakan sedikit saja. Ayo tidur, ucap Elang merabahkan diri di ranjang. Gak ngantuk, ucap Mila yang sibuk dengan ponselnya. Jangan begadang yang, sini aku pupuk. Mila kemudian beranjak dari sofa, lalu duduk dan bersandar pada ranjangnya. Tidur sayang. Mila menggelengkan kepalanya. Mas, ucap Mila yang terlihat ragu, dan Elang menyadari itu. Ngomong aja, balasnya kemudian matap Mila. Aku gak suka kamu ngerokok kayak kemarin. Elang tersenyum mendengarnya. Maafin aku ya, kemarin pikiran aku benar-benar kalut banget. Karena ia sendiri juga tidak biasa merokok sebenarnya. Hanya saja ia merokok sekadar menenangkan diri karena takut Mila pergi darinya. Elang duduk menghadap ke istri dan menggenggamkan kedua tangan mungil itu. Aku janji, enggak bakal ngerokok lagi, ucap Elang, kemudian mengangkat dan mengucap punggung tangan Mila. Aku juga enggak mau kamu mabuk lagi mas, ini demi kesehatan kamu, ucap Mila begitu serius. Elang langsung merangkul tubuh istrinya dan membawa dadanya yang kokoh. Ya sayang, aku janji. Aku enggak mau kamu sakit mas, ucap Mila, meregangkan pelukannya dan menatap manik mata yang tajam itu. Mila mengucap pipi Elang. Besok cukur ya mas, tutur Mila saat merasakan bulu halus yang berada di rahang Elang. Dan kecupan Mila yang begitu singkat mampu membangunkan apa yang sedari tadi ia tahan. Mil, boleh ya, aku bakal hati-hati kok, ucap Elang saat matanya berubah menjadi sayu. Sungguh menahan hasratnya adalah hal yang sulit ketika sedang berdua bersama istrinya. Mila berpikir senyap, tak mungkin ia menyiksa Elang juga, ucapnya. Dan Elang memulainya dengan lembut. Ia sangat berhati-hati menyentuh Mila. Ia berkali-kali meninggalkan gigitan kecil hingga berbekas pada leher panjang istrinya. Mas cukup ini udah banyak banget, suruh Mila karena Elang terus bermain dengan lehernya. Kamu juga boleh di sini saja. Elang menepuk dadanya dan yang sudah telanjang. Mila terdiam sejenak, kemudian ragu melakukan hal yang diinginkan Elang. Malam yang panas baru saja dimulai. Pak Bu, ada tamu, teriak Bi Ijah dari luar kamar. Mila langsung terbangun dan langsung tersuduk. Siapa Bi? Serunya. Teman bapak.
Iya Bi, suruh tunggu sebentar. Sebentar. Mila terheran ketika menyadari ia sudah memakai celana training dan bra sportnya. Pasti Alang yang memakainya, tapi apa maksudnya? Alang pikir dirinya akan berolahraga. Memikirkan hal itu, pagi ini membuat Mila jengkel sendiri. Sungguh Alang tak berpengertian. Mas bangun, teman-teman kamu di bawah, ucap Mila menggoyang-goyangkan tubuh Alang. Namun Alang malah menutup semua badannya dengan selimut. Mas, dasar. Bu, katanya teman bapak suruh cepatan turun, kata Bija masih ada di balik pintu. Iya Bi. Mila segera turun dari ranjang dan memakai kaos elang yang tergeletak di sofa karena ia tak terlihat pakaiannya semalam. Dengan kaos yang kebesaran, Mila menuruni tangga. Ia berjalan dan sibuk menjepol rambutnya. Dilihatnya, ketiga laki-laki itu sedang duduk di sofa. Ada apa? Ucap Mila tak santai lalu duduk di sofa depan mereka. Bukannya menjawab, mereka malah terus menatap Mila dengan tatapan yang tak biasa. Karena ketiganya melihat Mila yang menggunakan kaos suaminya yang kebesaran. Rambutnya yang dicepol dan menyisakan anak rambut di sana juga dengan bekas gigitan elang yang masih merah di lehernya yang putih. Ia membuatnya semakin seksi. Mila menyadari arah pandangan mereka seketika menutup lehernya dengan kedua tangannya. Bodoh, kenapa bisa lupa sih? Mila hendak berdiri, namun lengannya dipegang oleh seseorang yang baru datang. Mas, Mila membelahkan matanya seketika. Bisa-bisanya Elang keluar tanpa memakai pakaiannya. Ia bertelanjang dada juga dengan bekas gigitan di dadanya. Baju kamu mana sih? Gerutu Mila yang merasa sangat malu. Ia menutupi Elang dengan badannya yang lebih kecil, dan otomatis itu semua dilihat oleh ketiga sahibnya. Nih, jawab Elang, entah dan memegang kaosnya yang dikenakan Mila. Kan bisa ngambil di lemari. Emang pasangan laknat, kalian berdua seru-seru ya, seru Royan yang baru bisa berkata-kata. Pasti kemarin habis berantem langsung tancap gas ya, Tino menghadapkan sebelah matanya. Kamu apa sih? Ucap Mila dengan wajah yang merah menahan malu. Berbeda dengan seseorang saudara tadi terdiam, mungkin ia memang akan merelakan, namun tetap saja pemandangan seperti itu membuat hatinya kembali ngilu. Seolah luka bekas sayatan itu memegang kembali. Al tersenyum kejut menatap kedua orang di depannya. Bohong jika Mila tak menyadari ia tentunya tahu bagaimana dengan sorot mata itu menunjukkan sebuah keterlukaan yang begitu dalam. Maafkan aku kok. Aku mandi dulu, bisik Mila pada Elang. Kemudian Mila meninggalkan mereka dengan terburu-buru. Mila menyuruh Bi Ijah untuk mengantarkan kaos pada Elang. Makasih Bi, ucap Elang menerima kaos itu dan langsung memakainya. Emang kayaknya lo pamer ke kita kan Lang, seru Royan. Itu ngerti, jawab Elang menyunggingkan senyumannya. Cih, menggelikan. Belikan uang gua, saut Tino menyadari niat ke sana. Lo itu pagi-pagi ke rumah orang udah ganggu, ngomong gak jelas, dasar tamu tak diundang, ucap Elang yang terus menahan senyumannya. Pagi mata lo, ini udah hampir siang, saut Royan. Kalau hari Minggu, gua jam segini masih pagi. Cepatan transfer uang kita, ucap Tino tak sabar. Salah siapa berani mengkhianati Elang? Suryo. Itu kan demi kebaikan lu juga, saut Royan. Oh ya, kalau gitu terima kasih juga buat kemarin syukuran kehamilan Mila. Kalian bayarin kan? Elang tertawa mengejek. Gak sudi, jawab kompak Tino dan Royan. Oke. Gua akan gua gak semiskin itu nyuruh kalian bayarin syukuran hamilan istri gua. Tunggu Mila bentar, ceknya ada di dia. Udah gua duga nyet, suruh Royan. Yo imbing, suami takut istri, ucap Tino pada penekanan. Sedangkan Al hanya tersenyum dan menggelengkan kepalanya melihat ke para sahabatnya. Usia kandungan Mila kini sudah 5 bulan. 1 minggu. Perutnya sudah terlihat jelas membesar. Tubuhnya kini semakin montok dan berisi karena efek kehamilan kehamilannya nafsu makanannya menjadi bertambah, apalagi saat ia sedang tidak mengalami muntah di pagi hari. Siang ini, ia dan Elang memeriksa kandungannya, dan hari ini juga mereka sudah bisa mengetahui jenis kelamin buah hati mereka. Elang tersenyum sepanjang jalan menatap foto hasil kaji USG itu. Tujuan mereka saat ini adalah kantor Elang. Karena sejak hamil, Mila tak bisa berjauh dengan Elang, dan Mila kini sudah tidak bekerja lagi. Semua itu atas kemauannya sendiri, meskipun Elang juga berniat melarangnya. Udah ngeliatinnya, tanya Mila saat Elang memasukkan foto itu dalam saku jasnya. Dia lucu banget ya, yang kayaknya Elang Junior tumbuh sehat di sini. Ucap Elang mengelus perut Mila yang membesar. Ya iyalah tumbuh sehat, enggak lihat ibunya badannya kayak gentong gini.
Mila mencibirkan bibirnya. Seksi tahu, Elang mengedipkan sebelah matanya. Memang yang dikatakan benar, adanya Mila yang sepertinya terlihat semakin seksi di matanya, semua berisi pada dan padat. Mila berdecak, pokoknya aku mau langsung diet setelah ngelahirin. Gak usah yang, buat apa? Aku kan malu mas, aku takut orang ngomong aku nggak pantas sama kamu. Alang merukutkan kakinya, siapa yang berani bilang gitu? Udah ah, ayo turun, ucap Mila. Karena saat ini mereka sudah sampai di depan kantor Alang. Alang terus mengadang Mila sampai di ruangnya. Mila menyadarkan tubuhnya pada sofa lalu mengalus perutnya. Tendangan dari sang buah hati membuatnya tersenyum. Nendang lagi ya, tanya Alang menghampirinya. Mila mengangguk, dia aktif banget mas, aku jadi senang dah. Alang mengucap perut Mila, lalu bergantian mengucap bibir Mila. Aku juga senang kalau kalian berdua sehat. Mila menghela napasnya. Aku takut kamu yang sakit mas, kamu akhir-akhir ini sibuk lagi. Ya kan biar bisa libur lama yang minggu depan sebelum pernikahan ke Erpan biar semuanya udah beres. Ya deh mas, nanti foto maternity-nya sekalian di sana aja ya. Enggak yang nantinya buat tukang foto aja biar bisa gantian biar bisa ganti tema biar bisa ganti-ganti tema. Kalau di sana nanti pasti ribet. Baiklah, ucap Mila pasrah. Gimana kamu terima tawaran mama kamu? Tanya Elang. Karena usia kandungan Mila sudah bertambah besar, mamanya menyuruh untuk tinggal di rumah agar ia membantu memantau Mila. Aku kok nggak enak sama mama kamu ya mas, ucap Mila sungkan membiarkan mertuanya tinggal sendirian sedangkan dia tinggal bersama keluarganya. Mama nggak apa-apa kok yang, lagian kan nanti kalau baby udah gede kita balik ke rumah utama, ucap Elang. Elang akan tinggal di rumahnya karena ia ingin membangun kenangan bersama anaknya seperti kenangan yang dimilikinya dengan sang ayah. Iya deh, nanti biar Kak Erpan tinggal sama Kak Brina dan Excel dulu. Kasian Kak Brina kalau tiap hari dengerin omongan pedasnya mama. Iya sayang. Mereka sampai di rumahnya pada sore hari. Karena Alang memutuskan untuk pulang lebih cepat daripada biasanya. Mila duduk di sofa kamarnya. Semenjak Mila hamil, Alang memutuskan untuk pindah kamar di lantai bawah untuk keselamatan istri dan anaknya. Alang keluar dari kamar mandi dengan rambut yang masih basah. Yang panggil Alang pada Mila. Apa sayang? Jawab Mila yang mulai terbiasa memanggilnya sayang meskipun hanya kadang kala, namun mampu membuat hati Alang terus bergetar. Sebenarnya lusa ada acara reunian sama anak-anak. Aku boleh ikut gak? Rencananya sih mau ngajak kamu, ucap Alang begitu sungkan. Teman apa? Sebenarnya dari berbagai sekolah, teman tongkrongan dulu. Kamu gak malu bawa aku dengan badan aku yang kayak gini, ucap Mila. Yang berapa kali sih aku harus bilang aku sayang kamu apa adanya, ucap Elang yang mungkin sudah kesekian kalinya. Mila selalu membahas tentang itu. Ya udah deh, aku ikut kalau Ana juga ikut, ucap Mila karena Ana juga mengandung dan perutnya lebih besar daripada ia, jadi ia tidak merasa asing jika bersama Ana. Kayaknya sih ikut dia. Iya mas, ucap Mila. Uang kembali sibuk dengan ponselnya. Kamu beneran gak ngindem? Tanya Alang, karena Mila sejak awal kehamilan belum pernah minta apapun. Kami setiap hari gak absen nanya itu, ucap Mila dengan bibir yang terus melengkung karena perhatian Alang. Sebenarnya sih aku lagi pengen sesuatu, tapi aku ragu. Alang mendekati Mila dengan seantusias memegang kedua bahunya agar menghadap ke arahnya. Mau apa? Mau apa kamu sama baby? Itu aku nggak tahu nih termasuk ngidam atau enggak. Tapi ucap Mila ragu. Apa sayang, apapun untukmu, ucap Alang. Matanya yang sudah berbinar. Ia menunggu lama untuk keinginan Mila. Aku mau masakan kamu, ucap Mila nyengir kuda. Hah? Alang seolah tak percaya dengan permintaan sang istri. Kamu kan tahu yang aku nggak bisa masak. Mila menghela napasnya. Ya itu dia yang buat aku ragu buat ngomong sama kamu mas. Aduh yang gimana dong? Kan aku biasanya cuma masak mie instan. Aku nggak mau lah masukin kamu sama baby mie instan nggak sehat. Ya udah deh terserah, ucap Mila dengan raut wajah kecewanya karena ia benar-benar menginginkan itu sekarang. Aku bakal usaha deh yang bantuin ya, ucap Elang yang tak tega melihat Mila. Ini juga demi buah hatinya dan sudah mewajibannya sebagai ayah untuk menuruti keinginan mereka berdua. Mila mengangguk dengan semangat. Kamu mau masak? Kamu mau aku masak apa? Tanya Alang. Kini mereka sudah berada di dapur. Yang gampang aja mas, omelet aja. Mila duduk di meja makan, sedangkan Alang terus gusar ke sana kemari untuk mencari peralatan dan bahan yang Mila tunjuk. Mila terus tersenyum menatap Elang yang terlihat seksi saat mengenakan
mengenakan celemek warna merah jambu itu. Apanya kecil aja mas? Iya, saut Elang yang terus sibuk. Elang merasakan tangan melingkar di pinggangnya. Siapa lagi kalau bukan istrinya yang manja. Semenjak hamil pun, Mila tidak pernah masak, selalu malas-malasan setiap hari. Untuk mandi pun harus disuruh olehnya. Apa sayang? Lihat perut kamu. Nendang-nendang tuh, ucap Elang yang merasakan pergerakan di pinggangnya. Biar nendang papinya. Elang tak berhenti mengulas senyumannya. Nanti kalau udah gede, pasti ngajakin main bola terus dianya. Kayaknya enak kalau dia mainnya di rumah kamu. Dan belakang rumah kamu luas banget, Mas. Iya, sayang. Makanya itu. Mila mengendus-ngendus. Tunggu, Mas. Bawa apa ini? Astaga, yang tuh kan jadi gosong. Kamu ngajak ngomong mulu, gerutu Elang. Dan Mila hanya tertawa melihat Elang galabakan mematikan kompor. Aku masakin lagi ya, ucap Elang yang duduk di hadapan Mila yang melihat omelet gosong di piring Mila. Gak usah, makan ini aja, ucap Mila yang terus mengunyah. Yang kalau nggak enak nggak usah dipaksain. Alang bisa melihat betapa hancurnya masakannya. Cuman gosong dikit mas, selebihnya lumayan kok. Alang mengambil sendok dan ikut mencicipi omelet itu. Wah, mas. Siang ini ada yang tak biasa dari biasanya. Pasalnya, Mila menerima pesan dari seseorang untuk bertemu di restoran. Dan disinilah dia sekarang. Di restoran, ia bingung sejujurnya saat diajak bertemu oleh mantan kekasih suaminya. Mila meneguk minumannya dengan anggun. Entah mengapa, ia jadi tak percaya diri saat ini. Ia merasa tubuhnya tidak profesional lagi. Mila berdiam sejenak karena wanita yang berada di depannya tidak memulai penjelasan dari tadi. Ia juga tahu wanita itu terlihat takut. Ia terus menundukkan dan remas jarinya. Apakah diri yang menakutkan itu? Bu Mila, sebelumnya panggil aja Mila. Saya bukan atasan kamu lagi sekarang. Wanita mengangguk. Baik, maaf jika mengganggu waktumu. No problem. Jawab Mila sebiasa mungkin. Sebelumnya saya ingin minta maaf terlebih dahulu. Ucap wanita itu memandang Mila. Untuk semuanya, perilaku saya yang kurang berkenan. Sebenarnya saya ingin minta maaf langsung juga pada Mas Elang. Mendengar wanita lain memanggil suaminya dengan sebutan Mas, hatinya merasa terdisir. Apalagi wanita ini pernah dicintai oleh suaminya. Gak boleh nangis, gak boleh cengeng. Mila mencoba menghela napasnya sejenak untuk tenang, karena benar efek kehamilan ini membuatnya menjadi orang yang cengeng, lemah. Kenapa tidak menemuinya langsung? Karena saya tahu dia juga pasti menolak dan lebih baiknya saya berbicara dengan ibu. Maksud saya kamu. Mila menghalus perutnya. Sudahlah, semua sudah berlalu. Saya ingin pergi dari sini dengan tenang sehingga tidak ada lagi menganjal di hati saya. Kamu mau kemana, Sa? Kembali ke kampung halaman saya. Saya merasa tidak ada yang harus saya pertahankan lagi di sini. Mendengar itu, kening Mila berkerut. Apa yang dimaksud? Bu, bukannya itu maksud saya. Bukan Mas Elang, tapi Leon. Ucapnya kemudian menunduk. Mila bernapas lega mendengarnya. Aku percaya kamu wanita yang baik. Kamu hanya terpengaruh dengan Leon yang mungkin dendam kepadaku. Jauhi dia. Dia tidak mengerti cara memperlakukan wanitanya. Entah mengapa wanita yang dihadapi Mila malah meneteskan air matanya yang membuat Mila bingung. Saya sudah dibodohi oleh Leon selama ini, ucap Sasa, yang kemudian menceritakan tentang Leon di mana ia menggunakan dirinya untuk balas dendam ke Mila meskipun itu gagal. Dan Sasa sudah terlanjur jatuh hati ke Leon sehingga ia berani mengkhianati Elang. Itulah penyesalan darinya. Mila menggenggam tangan Sasa yang terus menangis. Maafkan aku, semua ini karena aku. Sasa menggelengkan. Ini semua karena saya terlalu bodoh. Saya ingin berdamai dengan masa lalu sehingga bisa pergi dari sini dengan tenang. Karena saya akan memulai hidup baru di sana dengan orang yang baru. Maksudnya, saya dijodohkan dan akan segera menikah. Setelah berbincang-bincang, mereka sedikit bisa menghilangkan jarak dan menjadi lumayan lebih akrab. Mereka berada di depan restoran Mila. Menunggu sopirnya. Mila, iya, bolehkah saya mengusap perutmu? Mila tersenyum dan mengangguk. Sasa mengusap perut Mila dengan lembut. Selamat ya, katanya. Ya sama-sama, hati-hati ya, maafkan kesalahanku juga selama ini. Ternyata berdamai seindah ini. Malam ini, Mila bingung dengan pikirannya sendiri. Ia bingung harus bercerita dengan suaminya atau tidak tentang perempuan dengan Sasa. Karena Elang paling tidak suka dibohongi. Mas, panggil Mila pada Elang yang sedang sibuk dengan laptopnya, sedangkan ia sudah berbaring di ranjang. Iya sayang, Elang malihkan mata sejenak, kemudian kembali menatap laptopnya. Mau dielus, ucap Mila dengan manja. Kebiasaan barunya saat hamil menjadi saat susah tidur dan akan tidur apabila Elang mengelus perutnya.
Alang tersenyum sejenak, lalu segera menutup laptopnya dan menghampiri Mila di ranjang. Mila sudah berbaring miring. Alang memeluknya dengan mengelus perutnya dari belakang. "Selamat tidur istriku," Alang mengucap kening Mila. "Mas, ada yang mau kuceritakan," ucap Mila menggenggam tangan Alang yang berada di perutnya. "Apa?" "Sebenarnya tadi siang aku ketemuan sama Sasa." Alang langsung terbangun dan memeriksa semua tubuh Mila. "Kamu nggak apa-apa kan? Kamu nggak diapa-apain kan?" tanyanya khawatir. Mila tersenyum. "Seharusnya kamu lebih tahu siapa dia, Mas. Dia bukan wanita seperti itu." Alang mencuci tangan Mila. "Dia ngomong apa sama kamu?" "Dia minta maaf pada kita untuk semua kesalahannya." Mila menghela napas. "Padahal kalau dipikir-pikir, aku juga bersalah. Sayang, Mas, aku tahu betul bagaimana rasanya jadi Sasa. Aku pernah di posisi itu." Mila mengingat bagaimana ia membenci istrinya Al dulu. "Sudahlah, ayo tidur. Jangan memikirkan apa-apa." Alang kembali merangkuh Mila. "Maafkan aku yang hadir di tengah-tengah kalian berdua." Mila terasa bersalah. "Jangan minta maaf. Aku bersyukur untuk hal itu." Mata Mila mulai memanas. "Dia wanita yang baik, Mas." Mendengar suara istrinya yang bergetar, Alang langsung membalikkan tubuh Mila. "Jangan memikirkan apapun, Mil. Yang terpenting adalah aku menyintaimu dengan sangat dan tidak ada yang bisa mengubah itu." Mila mengangguk, kemudian memeluk Alang dengan erat. "Aku mau ngomong sama Bibi sebentar." Alang mendekatkan bibirnya pada perut Mila. Maafin mami kamu yang cengeng dan manja ini ya," ucapnya dan mendapatkan cubitan dari Mila. "Ih, jangan banget sih. Ayo tidur, Bumil jangan begadang. Besok jadi reunian, Mas. Jadi sayang, ayo cepetan bobo." "Gak mau," jawab Mila dengan manja. Alang menelan napasnya. Mila memang susah sekali untuk diajak tidur. Maunya apa? Mau kamu beneran?" Tanya Alang dan Mila mengangguk. "Dan senang hati sayangku." Semenjak kehamilan, Mila memang lebih ekspresif dan lebih berani, entah ini pengaruh hormon kehamilan atau tidak yang pasti Elang malah sedang dengan istrinya yang lebih menggairahkan. Ia sangat seksi di matanya dan wajahnya pun lebih bersinar meskipun kadang terlihat pucat. Yang pasti istrinya lebih cantik berkali-kali lipat saat mengandung. Mila melangkahkan kakinya dengan anggun menghampiri Elang sedari tadi menunggunya di ruang tamu. Yang Elang membelakang matanya melihat dandanan Mila yang begitu seksi. Dress hitam polos tanpa motif yang melekat sempurna pada tubuhnya dan memperlihatkan dengan jelas perutnya yang sudah membesar itu, membuatnya lebih terlihat seksi. "Kenapa? Kelihatan gendut ya?" tanya Mila yang cemberut. "Enggak gitu. Terlalu seksi yang ganti ya," bujuk Elang. Mila menggelengkan kepalanya. "Aku pakai ini, outer aja." Mila menunjukkan outer yang berada di tangannya. "Oke lah, ayo." Mereka diantarkan sopirnya menuju restoran mewah di kota ini. Karena mantan teman-teman Elang kebanyakan dari golongan konglomerat, Elang terus berjalan menggandeng istrinya memasuki restoran dan Mila memilih sosok wanita yang dikenalnya. Wanita itu langsung menghampiri ketika Mila memasuki ruangan. "Mila," panggilnya. "Audi," jawab Mila terbata. Audi sejenak menatap Elang, kemudian beralih pada perut Mila yang terlihat besar. "Kenalin, ini suami aku," ucap Mila. "Loh, aku kira enggak dia suami aku sekarang. Aku lagi mengandung anaknya." Mila mengelus perutnya. Ia sudah tahu apa yang dikatakan Audi. Audi kira pasti Mila akan menikah dengan Al karena Audi adalah salah satu wanita yang dulu menyukai Al dan disingkirkan oleh Mila. "Kalian udah lama," ucap seorang yang baru datang yaitu Ryan dan disusuli Al belakangnya. "Audi, siapa Al?" Hai Al," ucap Audi tersipu. "Kok bisa ada di sini?" tanya Al. "Sebenarnya restoran ini milikku." Siapa Nal?" tanya Ryan. "Temanku dulu waktu sekolah," jawab Al dan Audi langsung berjabat tangan dengan Ryan. Al menatap Mila sejenak, memastikan ekspresi Mila dan ternyata sudah tidak seperti dulu. Ia lebih santai bertemu Audi, berbeda dengan dulu yang terlihat jutek. "Aku kamar mandi sebentar ya," pamit Al pada semua. Dan setelah itu, Audi juga berpamitan untuk melihat acara. "Mana Tino?" tanya Elang. "Gak tahu, bininya ngelahirin kali," jawab Ryan asal. "Orang baru 7 bulan," jawab Mila kesal. "Bumil galak banget sih," ucap Ryan. "Ayo duduk di sana," ucap Elang yang menunjuk sebuah meja panjang di tengah-tengah. Karena itu memang sudah disiapkan untuk geng mereka. Baru saja mereka duduk, Al menghampiri mereka dengan napas tersengal-sengal. Lalu wajah khawatir ada sesuatu. Lu habis dikejar setan, Al," jatuh Ryan. Al menatap Mila dengan serius. "Mil, kamu bawa obat nggak?" tanyanya yang terus terang.
Obat? Selektif serotin reputaka inhibitors, ucap Al. Mila langsung paham apa yang obat dimaksud Al. Obat depresi yang dulu sering ia minum. Tapi kenapa Al menanyakan obat itu? Aku lagi hamil kok, nggak boleh minum obat itu. Ada apa? Tanya Mila bingung. Ada apa sih Nal? Ucap Alang tak santai. Belum sempat Al menjawab, datang seorang wanita cantik yang memiliki bentuk tubuh yang sebenarnya menghampiri mereka. Mila mengempalkan tangannya melihat ke arahnya, bahkan kini tubuhnya langsung lemas melihatnya. Margareta datang dan tersenyum manis pada Elang. Mila menghela napasnya, mengingat dirinya sedang hamil. Semua saja tidak terjadi perang darah di sini. Jadi kau menanyakan obat itu karena ini. Mila menatap tajam pada Margareta yang terus mendekati ke arah mereka. Yang benar, hanya kemungkinan kecil depresi yang tidak kambuh bila bertemu dengan nenek sihir satu ini. Elang terus menatap Mila. Ia tak percaya jika Margareta akan hadir di sini. Margareta sedikit kaget melihat ada Mila di tengah-tengah temannya. Tapi ia paham, pasti ia datang dengan Al. Jadi sudah sampai season berapa kisah cinta terlarang lo dengan kokoh loli ini? Tanpa basa-basi, Margareta langsung memercikan api peperangan. Jaga mulutmu, teriak Al, juga duduk samping Mila. Para sahabat Al tentu sudah tidak kaget jika Al akan beradu mulut dengan Margareta karena sendiri dulu Al sangat membencinya. Sedangkan para sahabatnya sangat memanjakannya hanya karena kakaknya yang ia sayangi pergi meninggalkannya. Nal, ucap Royan. Ngapain lo kembali ke sini? Ucap Mila tak santai. Margareta menyungkitkan senyumannya. Untuk menghadiri pernikahan mantan dong, ucapnya dengan nada ngejek. Alang terus menggenggam tangan Mila agar tidak terbawa emosi. Ia bahkan belum memberitahu Mila jika ia kenal dengan Margareta. Jadi yang ia lakukan saat ini hanyalah pasrah semoga Mila tidak marah padanya. Ingin berani-beraninya datang ke sana. Siapa sih yang mengundang badut oncol ke sini? Lagi-lagi Margareta mengejaknya. Ia melihat Mila yang sudah membesar. Apa maksud lu? Teriak Mila tidak terima. Yang ingat ada baby, ucap Elang bawa Mila dalam pelukannya yang menekankan. Margareta yang melihatnya melututkan matanya tidak percaya. Kenapa Elang memeluknya? Kenapa Randaldi diam saja? El, kamu ngapain meluk dia? Ucapnya dengan bibir yang bergetar. Dia istriku. Jika kamu di sini hanya untuk membuat keributan, lebih baik kamu pergi. Ucap Elang tegas. Istri? Enggak mungkin. Margareta menggelengkan kepalanya tidak percaya. Kenapa dia istrimu? Bukan istrinya Renal. Ya kan El, wajah Margareta memucat mendengar Mila sudah adalah istri dari seseorang yang dari dulu ia sukai. Kenapa Mila selalu merebut apa yang ia punya? Mila berdiri menatap Margareta dengan tajam, kemudian berganti menatap Elang yang terlihat cemas. Kamu mengenalnya Mas, ucap Mila menantangsnya. Sayang, ya dia mengenaliku tentunya. Sangat mengenal Margareta menekan kata-katanya. Emosi Mila mulai memuncak, ia menghampiri Margareta yang tengah berdiri. Mereka saling menatap dengan tatapan yang penuh kebencian satu sama lain. Hai wanita gila, jangan menatapku seperti itu, ucap Margareta yang mulai berteriak. Bahkan semua orang di sana terlihat menyaksikan mereka berdua. Perempuan. Mila langsung mendorong tubuh Margareta hingga tersungkur di lantai. Bahkan ia lupa kalau dirinya sedang mengandung. Elang memeluk erat Mila dari belakang. Sayang, tenang sayang, kumohon, ucap Elang mencoba melerainya. Dan Al hanya menatap cemas pada Mila. Ia tahu jika sudah begini, Mila tidak bisa ditenangkan. Bahkan dulu sampai Mila masuk kantor polisi dengan Margareta. Mila mendorong tubuh Elang. Kenapa kamu nggak bilang kalau kenal sama dia? Kamu seharusnya gue tahu kan Mas, Margareta yang aku maksud selama ini adalah dia. Teriak Mila yang mulai menangis. Kecewa, itulah yang ia rasakan saat ini. Margareta sudah kembali berdiri. El, kamu bisa lihat kan siapa yang sebenarnya istri kamu? Dia itu wanita gila, dia depresi berat, ucapnya sendu. Reta, gentak Elang. Mila tetap mereka bergantian. Apa El? Reta? Tentu saja panggilan kesayangan, ucap Margareta tersenyum manis pada Elang. Plak, Mila menampar Margareta dengan keras. Mil, Elang mengatakan Mila, namun segera ditepis. Apa? Kenapa? Kamu membela dia ya? Ucap Mila yang terus berteriak. Nggak gitu sayang, dengerin aku dulu, ucap Elang mencoba bersabar.